Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kajian kita pada Fiqhus Siyam li Imam Ibn Naqib Al-Misri fi kitabih Umdatus Salik wa Uddatin Nasik. Kita akan membahas terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Jadi ketika puasa itu bisa sah ketika seorang berpuasa melakukan dua hal. Yang pertama adalah niat puasa, dan yang kedua adalah meninggalkan semua atau segala hal yang bisa membatalkan puasa, atau disebut dengan muftiratis shaim. Nah, di sini ada 17 kategori atau 17 macam pembatal-pembatal puasa, yang mungkin ada beberapa hal yang kita masih belum mengetahuinya. Semoga Ibnu Naqib ini bisa memberikan kita faedah dan manfaat. Yang pertama, qala musannif rahimallahu taala, wa in akala aw syariba aw ista'ata aw ihtaqana aw sabba fi udhunihi fawasala dimaghahu. Yang pertama pembatal puasa itu adalah wa in akala, yaitu makan, jelas makan besar ya. Makan besar yang dimakan sampai usul ilal jauh, sampai makan yang dimakan itu sampai pada perutnya, maka secara otomatis puasanya batal ya. Makan besar ya. Mencicipi makanan itu jika tujuannya adalah untuk ya sekedar menjamin bahwa makanan ini layak untuk dikonsumsi, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tidak cukup dengan jaminan, tapi juga dibuktikan apakah ini layak konsumsi dan ditelan 1 sendok Bapak Ibu, maka ini puasanya batal, meskipun dengan alasan mencicipi ya. Yang pertama adalah akala, yang kedua adalah syariba. Syariba menika minum. Minum juga sama sebagaimana makan. Ketika tujuannya adalah untuk mencoba, maka tidak boleh ditujukan untuk lebih dari itu, lebih dari mencoba. Makan, minum, awista'ata. Ista'ata itu yang disebut dengan su'ud, dawa'u yadkhulu fil anf, pengobatan atau cara mengobati dengan memasukkan obatnya ke dalam hidung. Nah, kita akan mempelajari yang disebut dengan manfaat maftuh Bapak Ibu. Manfaat maftuh itu adalah semua anggota tubuh kita yang terbuka. Semua anggota tubuh kita yang terbuka, yang memungkinkan bisa masuknya segala sesuatu ke dalam perut kita. Ini banyak kan, bisa dari hidung, telinga, mulut, kubul, dubur ya, dari depan, dari belakang. Nah, ini bisa menjadi penyebab puasa batal. Ini penting sekali. Makanya nanti masalah yang membahas ini sangat banyak sekali, dan dari sini dimulainya. Yang pertama, hati-hati jika mengadakan pengobatan atau memasukkan obat melalui rongga hidung ya. Jadi ini juga berlaku seperti halnya menghirup ya, menghirup, mencoba bagaimana ketika obat itu berbentuk bubuk maupun obat itu berbentuk pil. Yang penting masuk hidung, maka secara otomatis puasanya batal ketika masuk hidung. Kemudian yang keempat
ihtakan itu adalah dawa. Sama juga pengobatan biada'il hukni fi qubulin au duburin. Jadi hukn itu semacam penyuntikan, menyuntikkan atau memasukkan, misalkan mohon maaf yang memiliki penyakit atau sakit yang ada di duburnya, misalkan ambeien Bapak Ibu. Lah ini pengobatannya kan ada yang menggunakan pil dimasukkan ke dalam. Lah ini membatalkan puasa. Ini tidak boleh dilakukan ketika di bulan Ramadan ya. Tidak boleh dilakukan. Tapi selain di bulan Ramadan selama tidak mengerjakan puasa, maka ini boleh dan sah, halal untuk dilakukan atas anjuran dan saran dokter tentunya, tidak asal memasukkan ya. Jadi ini tidak boleh dilakukan karena bisa membatalkan puasa. Segala macam yang masuk ke dubur. Dubur itu yang dimaksud dengan dubur adalah segala sesuatu yang keluar darinya atau disebut dengan qadha'il hajat. Qadha'il hajat itu kan berarti buang air besar. Meskipun ada hal-hal lain yang bisa saja keluar selain daripada qadha'il hajat. Aw ihtaqana aw sabba fi udunihi. Sabba itu mengalirkan air melewati telinga Bapak Ibu. Mengalirkan air melewati telinga ini juga bisa membatalkan puasa. Maka hati-hati jika mandi di siang hari, hati-hati jika berwudu di siang hari, hati-hati jika menggunakan apa itu Bu? Cotton bud. Cotton bud itu alat pembersih telinga itu loh Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa seperti itu? Karena kalau sampai masuknya sesuatu melewati lubang telinga, baik itu cairan maupun benda padat yang lainnya, dan melebihi batas luar telinga kita. Jadi kalau misalkan pakai cotton bud kok sampai dalam banget, sampai mana ini, sampai daerah yang dalam, sampai mentok Pak, ini diurek-urek, nah maka otomatis ini Pak, ini bisa membatalkan puasa. Hati-hati. Termasuk ketika wudhu juga jangan dimasukkan airnya ke dalam. Ini bisa membatalkan puasa. Mandi di siang hari juga seperti itu. Jangan dimasukkan ke dalam, bisa membatalkan puasa. Telinga, hati-hati dengan telinga. Au sabba fi udhunihi fawasala dimaghahu, yang sampai cairan tersebut di dimag. Dimag itu otak besar. Jadi telinga ini kan kalau misalkan cairan kita masukkan kan sampai otak Pak. Maksudnya cairan tersebut bisa mengalir sampai otak besar kita. Lah itu bisa membatalkan puasa. Maka kita berhati-hati. Yang keenam adalah au adkhala usbu'an au ghairahu fi duburihi. Ya, memasukkan jari-jari, memasukkan sebagian dari jarinya atau benda yang lain fi dubur. Dubur itu bagian belakang Pak. Au fi kubulihi, kalau kubul itu bagian depan ya, yang disebut dengan dubur itu berarti bagian belakang, karena dia menduburihi, membelakangi. Tapi kalau kubul itu berarti di depan, bagian depan ya. Sudah jelas ini alat kelamin kita yang dua ini, baik depan maupun belakang. Nah ini dimasukkan baik dengan jari maupun dengan benda yang lain. Mohon maaf ini ketika terjadi sesuatu, karena memang ada suatu pengobatan atau yang harus dilakukan menggunakan alat suntik atau menggunakan selang ya, melalui kubulnya misalkan ya, dimasukkan ke dalam. Nah itu membatalkan puasa Pak ya, segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam melalui dubur maupun kubul, baik itu jari, sebagian jari-jarinya atau menggunakan benda padat yang lain, maka puasanya batal. Nah, apa yang dimaksud dengan dubur? Wara'a ma yabdu indal qa'dah. Yang dimaksud dengan dubur sebagaimana pengertian kita tadi adalah yaitu sesuatu yang digunakan untuk qadha'il hajat, sesuatu yang digunakan untuk mengeluarkan hajat kita. Dari situ tempat yang bisa membatalkan puasa kita.
Yang ketujuh adalah awasala ila jawfihi syai'un min ta'natin aw dawain, yaitu sampainya atau wusul itu telah sampai atau masuknya sesuatu ke dalam perut kita, min ta'natin, tusukan. Nah, ini tusukan itu kan berarti ada masalah ini Pak, kok bisa menusuk sampai ke dalam perut. Ini kan berarti adanya pertikaian, adanya peperangan, adanya perampasan, pencurian yang menyebabkan, atau sebab yang lain yang baik-baik saja, misalkan qadarullah wa masya fa'ala, operasi Pak, Bapak Ibu, operasi yang menyebabkan harus dibedah perutnya, ya, operasi yang menyebabkan harus sesar misalkan. Lah ini membatalkan puasa. Kenapa seperti itu? Karena sudah masuk alat kemana? Ke perut. Nah, jadi otomatis kalau misalkan nanti sesar, meskipun tidak merasakan apa-apa, kok di situ langsung dibedah perutnya, maka puasa ibu batal. Begitu juga dengan bapak dan seterusnya, selama itu berurusan dengan pembedahan di dalam perut kita atau masuknya sesuatu ke dalam perut kita, maka puasanya batal. Atau dawa itu obat. Ya, obat itu apa saja yang masuk ke dalam perut dengan cara apa saja, maka otomatis puasanya batal. Misalkan dibedah perutnya untuk memasukkan obat, untuk memberikan perangsang dan seterusnya, maka puasanya juga batal. Au taqayya, yang ke-8 adalah taqayya. Taqayya itu yaitu meminta atau melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan muntah. Ya, melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan muntah. Li khabar rawahu an Abi Hurairah. Rasulullah pernah menyampaikan sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari Imam Abu Dawud, dari Tirmidzi, dari Nasa'i, wasahahu Ibnu Hibban, yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, man istaqa'a fa alaihi al-qada, barang siapa yang menyengaja memuntahkan makanan dari dalam perutnya, menyengaja memasukkan sesuatu ke rongga mulut sehingga keluarlah muntahan, ya, fa alaihi al-qada, maka puasanya wajib untuk diqadha karena telah keluar, karena dia telah muntah. Wa man dhara'ahu alqai fala qada alaihi, tapi kalau misalkan yang dimaksud dhara'ahu itu ghalabahu alqai, maksudnya secara tidak sengaja muntah dengan sendirinya. Secara dengan tidak sengaja kok tiba-tiba muntah dengan sebab ya yang lain, tanpa disengaja, tanpa direncana, tanpa dimasukkan sesuatu ke dalam rongga, tiba-tiba muntah sendiri karena ada hal di dalam perut kita, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja itu bisa membatalkan puasa. Yang ke-9 au jamaah. Jamaah nanti akan dilanjutkan pada pembahasan setelahnya di akhir nanti. Jamaah itu berarti berhubungan suami istri. Nah, berhubungan suami istri itu dalam bahasa fikih pembahasannya namanya jima, itu terbagi dua, Pak. Ada dengan cara yang halal dan ada yang dengan cara yang haram. Dengan cara yang halal berarti suami istri sedekah, memberikan kebahagiaan, itu ibadah. Tapi dengan cara yang haram itu berarti berzina. Ini dua-duanya sama, bisa membatalkan puasa, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram, selama dilakukan di siang hari di bulan Ramadan tanpa diberikan uzur sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sekalipun itu suami dan istri. Ini mohon maaf, tidak ada uzur syar'i Bapak Ibu bagi kita semua yang sudah berkeluarga untuk menahan diri, untuk bersabar diri di siang hari, tidak boleh berhubungan suami istri. Au basyara, yang ke-10 adalah au basyara fi madunal farji fa anzala. Basyara itu berarti muqaddimatul jima. Muqaddimatul jima menika nggih perangsang-perangsang yang ada di depan sebelum melakukan hubungan suami istri, ya, dunal farji, padahal tidak menyentuh kemaluannya.
Ya, ini bisa ditafsirkan sendiri-sendiri nggih tempatnya di mana. Yang jelas ini adalah perangsang-perangsang di depan, meskipun tidak menyentuh kemaluan sedikit pun, tapi ya mungkin karena saking sensitifnya fa'anzal, ternyata maninya keluar. Maka dengan perbuatan ini puasanya batal. Makanya boleh Pak jenengan ketika tidak bisa mengendalikan diri, ya disekat napa? Disekat tempat tidurnya, atau berbeda kamar ketika tidur siang dan seterusnya, dengan cara-cara kita, dengan kreativitas kita, supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian padahal memang tidak ada niat untuk semacam itu. Kemudian yang ke-11 adalah istimna fa'anzal. Yang disebut dengan istimna, Bapak Ibu, istimna itu biyadihi au biyad khalilihi. Jadi istimna itu mengeluarkan mani, ya menggunakan tangan atau selainnya. Bisa menggunakan pasangan, ini juga terbagi dua, dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang halal berarti dengan pasangannya, suami istri. Kalau dengan cara yang haram berarti berzina lagi. Ini juga sama. Meskipun tidak berhubungan suami istri, meskipun tidak melakukan muqaddimatul jima, ya tadi perangsang jima, tapi kok melakukan sesuatu yang menyenangkan, yang bisa dikeluarkan air mani itu dengan tangan, dengan kulit, dengan selain itu, maka itu juga sama fa'anzalal mani, dan maninya keluar, itu juga bisa membatalkan puasa. Hati-hati Bapak Ibu, itu yang ke-11. Kemudian berikutnya yang ke-12. Yang ke-12, au balagha fi madmadatin aw istinsyaqin fanazala jawfahu. Nggih menika tidak ada kaitannya dengan syahwat, tidak ada kaitannya dengan makan, tidak ada kaitannya dengan minum, tapi orang yang bertujuan ibadah. Menika matmadhah itu kan berkumur-kumur Pak. Dan seringnya kita kalau berpuasa, kumur-kumur kita ya wudhu. Jarang kita berkumur-kumur kalau selain wudhu atau untuk kepentingan yang lain, misalkan menghilangkan bau mulut, itu kan ada tapi jarang ya Pak. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu menghirup air, ini juga jarang. Menghirup air itu kan kalau tidak ada kepentingan wudhu, kita pun juga jarang melakukannya gitu. Maka ini balagha itu berlebihan. Jadi berkumur-kumurnya itu sampai berlebihan menjadikan airnya masuk ke dalam perut. Ya mungkin ngambil airnya harusnya sekali, dua kali, tapi 6 kali Pak. Kan ada orang yang wudhu itu karena lupa terus, akhirnya kumur-kumur 6 kali, basuh muka 7 kali, gitu Pak, basuh tangan sampai 9 kali. Nah, itu bisa diamati kalau ada CCTV itu Pak, memang ada, karena ragu. Nah ini hati-hati, berkumur-kumur ini kalau tidak jeli, tidak teliti, sampai kemudian tertelan airnya, itu bisa membatalkan puasa. Begitu juga dengan istinsyak, menghirup air, karena berkumur-kumur dengan istinsyak itu aslinya itu satu paket Pak kalau dalam wudhu. Dan yang menjadi catatan, berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air, ini bukan wajibatul wudhu, ini sunnah wudhu. Kenapa kok bukan wajibat? Karena wudhu yang diwajibkan yang ada di dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum ilal ka'bain. Maknanya apa? Maknanya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah faghsilu wujuhakum, yaitu wajah kita, wa aydiyakum, kemudian kedua tangan kita, ilal marafiqi, sampai tengkuk kita, sampai pergelangan, sampai ke lengan kita, wamsahu biru'usikum, kemudian kepala kita, wa arjulikum ilal ka'bain, kemudian kedua kaki kita. Itu yang wajib wudhu Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita itu wudhu hanya membasuh yang wajib sesuai dengan surat Al-Maidah ini, maka wudhunya sudah sah. Wudhunya sudah sah. Jadi kalau ragu, wah nanti kalau saya madmadhah, kalau saya berkumur-kumur nanti jangan-jangan kok masuk. Lah sudah,
Kalaupun jenengan meninggalkan kumur-kumur dalam wudhu itu sudah sah. Kalau khawatir nggih. Tapi kalau tidak maka tetap dilakukan. Nah terus bagaimana Ustadz? Jika misalkan ada bekas basah dari kumur-kumur. Nah, setelah kumur-kumur kan ada basah-basahnya, Pak. Gitu. Lah ini tidak masalah. Bekas wudhu yang masih basah-basah dikit ini tidak masalah, Pak. Kecuali kalau basah-basahnya kok tiba-tiba manis. Lah ini berarti jenengan kumur-kumurnya pakai air teh, Pak. Ya, tapi kalau basah-basahnya itu basah air seger ya, itu tidak masalah ya. Yang ke-14, yang ke-13 au kharaja riqahu min famihi kama idza jarral khayta fi famihi inda fatlihi fanfasala alaihi riqun thumma raddahu wa bala'a riqahu. Ini masalah yang mungkin jarang kita dengar. Masya Allah Bapak Ibu, penting sekali. Yaitu au kharaja riqahu, seseorang yang keluar atau kita lah Pak nggih. Yang keluar apanya? Rik itu air liur. Keluar air liur. Loh kok bisa keluar air liur bisa membatalkan wudhu? Nah, ini dia pembahasannya, pembahasan air liur. Masya Allah gitu Pak. Air liur apa niku? Burung walet nggih. Burung walet ada rezekinya. Air liur kita kan musibah Pak. Air liur kita kalau dari dalam perut ini hukumnya najis loh Pak. Jadi kalau misalkan kita habis tidur, maka pastikan kita membersihkan mulut kita supaya tidak najis. Itu kalau misalkan sudah terinformasikan kalau kita tidur itu ya seperti itu. Tapi kalau sudah diinformasikan kamu tidur itu baik-baik saja, nggak keluar apapun, ya sudah berarti tidak ada masalah Pak nggih. Jadi air liur ini ketika keluar dari mulut kita kama idza jarral khayta, ketika seseorang, ini contoh ya Pak, ini contoh saja, tapi nanti prakteknya macam-macam. Ketika seseorang membuka jahitan dengan mulutnya, mohon maaf ini contoh tapi nanti bisa dipraktekkan dengan segala macam, karena kadang kita itu kalau puasa nggak peduli buka apa, buka seperti kan pakai mulut, pakai gigi kan tujuannya aslinya. Jarral khayta fi famihi inda fatlihi, tujuannya adalah membuka jahitan atau membuka sesuatu lah, rangkaian-rangkaian yang di situ ingin diuraikan menggunakan mulutnya, pakai mulut dibuka begitu. Fanfasala alaihi alal khayt rid, kemudian ya misalkan di sorban ini ya pengen dibuka Pak, pengen dibuka, kemudian riknya air liurnya itu nempel di sini kan otomatis Pak, kita pakai gigi, pakai mulut, air liurnya nempel di mana? Di sorban ini ya. Tsumma raddahu wa bala'a riqahu, kemudian ya karena begini kemudian apa? Kembali lagi Pak, dibalak. Balak itu ditelan lagi. Jadi ketika air liurnya sampai di sini, ya masa sih sampai di sini, malu kan Pak dia. Ditelan lagi, ditarik lagi. Nah, sudah keluar, nempel di tempat yang lain kok ditarik lagi. Nah, maka itu bisa membatalkan puasa. Tapi apakah hanya sekedar itu? Ada penjelasannya lagi. Jadi yang dimaksud di sini ketika ada hal yang bisa menyebabkan pembatal puasa. Pembatal puasanya apa? Kok sudah keluar, keluarnya apa? Kan sudah keluar, kok ditarik lagi. Padahal harusnya kalau sudah keluar ya biarin aja. Tapi kalau misalkan orang tahu loh ini kok kamu ngiler di sini, ya sudah, nanti aja penjelasannya ikut kajian ya di Masjid Agung tahu. Jadi maknanya tidak boleh ditarik lagi Pak. Kemudian au bala'a, bala'a itu sama, menelan kembali. Yang ke-14, riqahu mutaghayyiran. Nah berikutnya apa? Posisi yang ditelan ini sudah berubah. Posisi air liur yang ditelan kembali ini sudah berubah bentuk, sudah tidak seperti aslinya. Yang asli kan mungkin bening Pak ya, bening tapi kok masuk lagi menjadi merah, masuk lagi menjadi kuning, menjadi keruh. Lah ini bisa membatalkan puasa. Contohnya apa Pak? Kama idza fatala khaytan fataghayyara bi sabghihi, seperti orang yang ingin membuka sesuatu, mengurai sesuatu menggunakan mulutnya, kemudian air liurnya nempel di sesuatu tersebut sampai air liur tersebut berubah disebabkan karena sesuatu tersebut. Ya, semuanya tersebut pokoknya Pak, apa saja. Ketika jenengan ingin buka, kok tiba-tiba ketika ditarik kembali sudah berubah karena hal-hal itu, maka bisa membatalkan puasa. Kesimpulannya Pak,
untuk masalah ini, maka untuk menelan kembali air liur itu syaratnya apa? Yang pertama ayyakuna khalisan. Khalisan itu adalah bersih, belum tercampur dengan sesuatu apapun. Kalau mau nelan air liur, Pak, yang pertama bersih, jadi belum tercampur dengan sesuatu apapun. Sofian minal ya ikhtilat, jadi masih murni seperti itu boleh ditelan kembali. Ayyakuna tahiran, tahiran itu harus suci, tidak boleh tercampur dengan sesuatu yang najis. Ya, kalau air liur itu tercampur dengan sesuatu yang najis berarti sudah batal. Nanti ada penjelasannya. Kemudian yang ketiga ayyakuna fi ma'dinihi. Ma'din itu berarti apa? Kita boleh menelan kembali air liur selama air liur tersebut masih di dalam mulut kita. Masih dalam mulut. Jadi lah termasuk lisan, Mbak, ini nggih. Termasuk lisan kita. Lisan itu kan lidah, Pak. Lidah, kemudian fam, mulut kita ini kan termasuk makdin. Makdin itu berarti bagian dalam. Tapi kalau syafah itu bibir, disebut humrah. Humrah maksudnya bibir bagian luar yang berwarna kemerah-merahan ini kalau sampai di sini kemudian dimasukkan kembali, nih tadi hukumnya bisa membatalkan puasa. Itu kesimpulannya ngoten menika. Jadi kalau sudah keluar maka tidak boleh ditelan kembali, ya sudah. Ikhlaskan saja, Pak. Diikhlaskan saja, tidak usah ditelan kembali kecuali yang ada di dalam. Au kana najisan, ini nomor 15, pembatal puasa nomor ke-15 adalah au kana najisan. Ketika ada sesuatu yang najis, kama idza damiya famuhu fabasaqa hatta safarikuhu walam yaksilhu. Ini juga mungkin terjadi, Pak, mungkin terjadi. Kama idza damiya famuhu. Jadi najis dalam mulut kita itu terbagi dua. Yang pertama, najis disebabkan karena adanya darah di mulut kita. Bisa jadi karena sariawan, bisa jadi karena radang gusi, bisa jadi karena luka, bisa jadi karena benturan, bisa jadi karena ngomong terlalu cepat nyantol, gitu. Bisa jadi macam-macam, Mbak, pendarahan. Intinya pendarahan yang terjadi di dalam mulut kita. Damiya famuhu, kita terjadi pendarahan. Kemudian apa? Fabasaqa hatta safarikuhu. Kemudian diludahkan terus, Pak. Ini karena pendarahan akhirnya ngeludah terus, ludah sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya warna daripada air liurnya itu jadi bersih. Kenapa? Habis, Pak. Habis apanya? Habis darahnya. Atau makan sesuatu yang najis. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, bisa jadi karena makan sesuatu yang najis. Makan sesuatu yang najis itu nggak apa saja yang najis kok dimakan, ya bisa jadi, Pak. Lah ini sama, ketika menghilangkan najis ini, dia tidak menggunakan air tapi malah justru dikeluarkan terus menggunakan air liurnya. Falam yaksilhu, dia tidak mencucinya, tidak berkumur-kumur, tidak bermadmadah, maka puasanya juga bisa batal. Itu yang ke-15. Yang ke-16 sebelum terakhir, awib tala'an nukhamatan min aqsal fammi wa qadara ala qat'iha wa majjiha fatarakaha hatta nazalat. Nah, ini masalah juga yang sangat penting ketika qadarullah kula lan panjenengan, saya dan panjenengan diuji oleh Allah dengan batuk, Bapak Ibu. Ini yang sering terjadi, saya sering dengar dan bahkan saya sering melihat, Pak. Masalah napa dahak. Nah, kadang ada orang yang tidak batuk pun berdahak, Pak. Ya kalau batuk berdahak masih masuk akal. Ini yang tidak batuk pun berdahak. Bahkan yang tidak berdahak pun didahak-dahakin. Dengan cara apapun. Ada yang seperti itu. Maka hukum menelan dahak ini min aqsal fam. Min aqsal fam itu berarti mana, Pak? Dari daerah sini, Pak. Daerah atas tenggorokan. Atau kalau kita belajar ilmu tajwid atau ilmu makharijul huruf, disebut dengan cara mengeluarkan huruf kha. Kha. Kalau jenengan baca Al-Qur'an, kha itu kan di sini, Pak. Nah, kalau di sini namanya ha. Kalau di adnal halqin namanya ha. Hamzun haun.
Kalau di tengahnya ainun haun. Ainun ha itu di tengah-tengah sini tenggorokan. Kalau naik ke atas sampai puncak sini yang disebut dengan aqsal halqi, yang dikeluarkan huruf ghainun khaun yang keder-keder, Pak. Gha, kha. Lah ketika sampai sini, dahak itu sampai sini, kok dimasukkan lagi, maka puasanya batal. Ketika sudah sampai huruf kha, berarti kalau sampai sini diapain, Pak? Majhi, dikeluarkan langsung, jangan ditelan lagi. Pokoknya masalah yang seperti itu jangan ikhlaskan mawon nggih. Diikhlaskan mawon insyaallah. Liur, dahak, darah itu ikhlas mawon lillahi taala. Tanpa niat pun pokoknya ikhlas, nggih. Jadi bahaya itu bisa membatalkan puasa. Awib tala anukhamatan min aqsal fami wa qadara ala qat'iha wa majjiha. Sementara dia mampu untuk mengeluarkan, kenapa enggak dikeluarkan? Sampai akhirnya masuk kembali, fataraqaha hatta nazalat. Dia membiarkan sampai akhirnya turun kembali. Ya, maka ini bisa membatalkan puasa. Lah, dahak itu ada dua cara untuk keluar. Bisa jadi dari dalam otaknya, bisa jadi dari dadanya. Macam-macam cara keluar sesuai dengan hukum medis ya Pak kalau masalah ini. Yang terakhir yang ke-17 adalah autala al-fajru wa huwa mujami'un fastadama walau lahdatan. Nah, ini melanjutkan yang tadi yang bisa menyebabkan seorang yang berpuasa membayar kafaratul uzma, yaitu ketika sudah terbit fajar, ketika sudah adzan subuh kok masih berhubungan suami istri, dilanjutkan terus. Meskipun berlanjutnya itu hanya sebentar sekali, maka puasanya langsung batal, langsung Pak. Maka harus selesai dan dicukupkan, tidak boleh sampai terdengar adzan subuh. Ya, kalau terjadi hubungan suami istri. Nah, tapi gimana Ustadz? Ini sudah selesai saya sebelum adzan subuh dan saya belum mandi. Nah, ini tidak sampai membatalkan puasa, Pak. Kalau seperti itu. Ya, tapi makruh. Loh, kenapa kok makruh? Loh, kenapa kok tidak diawalkan saja? Ya, diawalkan itu ya di save lah. Kita bisa persiapan untuk sholat subuh. Maknanya itu tidak sampai membatalkan puasa. Nah, ini nanti kalau pelakunya sampai kemudian dilanjutkan sampai tulu'ul fajr tadi, puasanya batal dan si suami wajib membayar kafaratul uzma yang nanti pembahasannya ada di materi setelahnya. Sedangkan dari semua pembatal tadi Pak, ada 17 tadi, wa huwa fi jami'i dzalika dzakirun, dia sadar melakukan yang 17 tadi, lisaumi alimun bitahrimihi, dia sadar kalau dia puasa, dia sadar kalau itu haram, itu pembatal puasa, kok masih tetap dikerjakan, maka batola saumuhu wa alaihil qadha, maka puasanya batal dan wajib mengqadha puasa, wa imsaku baqiyatin nahar, dan wajib imsak sampai akhir siang, sampai menjelang berbuka puasa. Nggih menika 17 hal yang mudah-mudahan bisa menjadi maklumat dan pengertian kita. Intinya Bapak Ibu sekalian, semoga puasa kita semakin maksimal, semakin sempurna, semakin berilmu, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima semua ibadah puasa kita. Allahumma amin. Mari kita akhiri majelis kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.